Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota Senat Akademik Universitas Brawijaya, pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya, pimpinan dan anggota Dewan Profesor, pimpinan Universitas Brawijaya, segenap sivitas akademika, para hadirin, keluarga, teman, undangan yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya atas nikmat dan karunia-Nya. Selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenankan kami untuk menyampaikan pidato ilmiah pengukuhan profesor di bidang bioteknologi keamanan pangan yang merupakan hasil pengembangan, pemikiran dan penelitian kami selama beberapa tahun dengan judul agak sedikit berbeda, Bapak Ibu sekalian, Halal Care Kit Real Time PCR, solusi autentifikasi untuk keamanan pangan. Bapak Ibu sekalian kami hormati bahwa pidato pengukuhan kami berhubungan dengan bagaimana mendeteksi kehalalan satu produk. Karena apa? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, praktek pemalsuan, kontaminasi, adulterasi, daging ataupun produk-produk ataupun spesies yang haram sering dicampurkan pada produk makanan kita. Kekhawatiran penggunaan produk turunan dari spesies yang haram, terutama dari babi, itu juga sudah banyak dideteksi dan kita alami bersama. Nah, kita berharap bahwa melalui penelitian kami, ini kita bisa mendeteksi. Karena apa? Selama ini kami juga bergelut di bidang sertifikasi halal, khususnya lembaga pemeriksa halal. Nah, yang terjadi adalah bahwa proses sertifikasi halal yang ada di Indonesia sekarang ini hanya terkait dengan audit, lebih banyak ke bidang audit. Yang terkait dengan uji laboratorium belum diwajibkan. Sehingga proses sertifikasi halal yang ada di Indonesia sekarang ini lebih ke arah registrasi, verifikasi, validasi, dilanjutkan dengan audit, kemudian sidang fatwa, maka akan ditentukan ketetapan halalnya. Dikeluarkanlah sertifikat halalnya. Nah, sebenarnya ada satu metode yang bagus untuk menguji produk-produk yang bebas dari sesuatu yang meragukan. Ya, metode tersebut adalah metode PCR. Ya, adalah suatu teknik analisis yang beroperasi dengan prinsip penggandaan fragmen DNA. Jadi setiap sesuatu yang hidup, Bapak Ibu sekalian, punya DNA. Mungkin kita sudah terbiasa, waktu COVID kemarin, kita menentukan adanya virus, ditentukan ada tidaknya DNA, atau asam nukleat, dalam hari ini RNA-nya. Nah, untuk mendeteksi keberadaan spesies apapun, sebenarnya bisa ditentukan dari DNA. Misalnya kita ingin menentukan bahwa di produk kita apakah ada daging apa? Babi misalnya, daging tikus dan sebagainya, itu bisa kita tentukan dengan mendeteksi DNA. Karena apa? DNA sifatnya spesifik untuk satu spesies tertentu. Sehingga di dalam penelitian kami kita coba mengembangkan bagaimana satu teknik untuk deteksi DNA khususnya untuk mendeteksi spesies hewan. Dalam hal ini yang kita kembangkan adalah spesies babi, juga spesies-spesies yang non halal lainnya.
seperti tikus dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bahwa ada bakso daging sapi ternyata dicampur dengan daging tikus. Atau ada kita katakan bakso daging sapi tetapi lebih banyak daging ayamnya. Jadi upaya-upaya seperti itu terus dilakukan. Nah, teknik yang kami kembangkan itu adalah teknik untuk mendeteksi ada spesies apa saja yang ada di situ. Nah, kami mengembangkan satu kit yang kita sebut sebagai Halal Care Kit Real Time PCR karena apa? Ini yang kita buat, ini yang menjadi standar. Di Indonesia yang menjadi standar untuk deteksi kehalalan itu adalah untuk deteksi spesies kita menggunakan teknik real time PCR. Resikonya apa? Biayanya mahal. Sehingga kalau kita komplainkan ke pihak BPJPH, katakanlah, loh kok sertifikasi halal di Indonesia tidak melibatkan uji laboratorium? Tidak Pak Joni, karena itu akan berakibat pada peningkatan biaya sertifikasi halal. Nah, kalau dilanjutkan, saya bilang kalau misalkan hanya berdasarkan audit saja, maka apa kata dunia? Mosok sertifikasi halal hanya audit. Audit dokumen dan audit lapangan tidak diverifikasi, divalidasi dengan uji laboratorium. Mengapa kok tidak dilakukan uji? Mahal Pak Joni. Mengapa mahal? Karena kitnya ngimpor. Sehingga kami berusaha lewat penelitian yang bertahun-tahun kami lakukan untuk bisa menciptakan kit ini. Alhamdulillah, insya Allah pada akhir tahun ini yang kita lakukan penelitian ini sudah bisa kita wujudkan berupa kit. Kita memasuki produksi skala terbatas. Dan mudah-mudahan ini nanti digunakan untuk membantu proses sertifikasi halal. Nah, ada beberapa kelebihan yang terkait dengan PCR ini adalah, yang pertama adalah sensitivitas dan spesifitasnya tinggi. Sensitivitas itu artinya bahwa teknik ini sangat sensitif untuk mendeteksi. Ada sekecil apapun cemaran, kontaminasi mampu dideteksi. Hasil yang kami lakukan itu bahkan sampai konsentrasi 10⁻³ ppm atau nanogram per mikroliter bisa kami deteksi. Bahkan sampai 10⁻⁴. Nah, perlu Bapak ketahui, Ibu ketahui, yang namanya ppm itu adalah kalau 1% itu ada 10.000 ppm. Bisa kita bayangkan bahwa betapa kecil kontaminan pun bisa kita deteksi. Hanya saja ini tidak dilakukan karena biayanya mahal. Mengapa mahal? Karena impor. Nah, kita berharap melalui penelitian kami, bekerja sama dengan mitra kami, ini bisa diproduksi menjadi lebih murah. Sehingga tidak lagi menjadi alasan bahwa sertifikasi halal mengabaikan uji laboratorium. Hanya berdasar audit dan audit dokumen maupun audit lapangan. Plus biasanya sidang fatwa. Nah, kita berharap sekarang dan ke depan pemerintah lebih peduli untuk meningkatkan kehalalan ini berdasarkan sesuatu yang ilmiah. Adapun yang kami lakukan itu yang pertama terkait pengembangan primer. Primer itu adalah dasar untuk bisa mendeteksi. Kemudian pengembangan IPC, internal positive control, itu artinya untuk mendeteksi satu bahan tentu ada atau tidak, harus kita gunakan yang positif. Kalau yang positif menunjukkan iya, oh berarti kalau produk yang lain menunjukkan hal yang positif, ya kira-kira juga menunjukkan yang positif. Sebab banyak Bapak Ibu sekalian, kalau tanpa uji laboratorium,
Banyak teman-teman yang berbisik, Pak Joni, kami ngambil sampel produk yang katanya bersertifikat halal. Tapi setelah kami uji, katanya kok positif. Lah ini kita nggak tahu salahnya di mana. Nah, salah satu yang kurang karena proses sertifikasi halal itu hanya berbasis audit dan sidang fatwa saja. Nah, mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik. Di Universitas Brawijaya sudah banyak penelitian, termasuk Universitas Brawijaya merintis pendirian LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Waktu rektornya Profesor Muhammad Bisri, Pak Joni dan teman-teman diminta untuk mendirikan Lembaga Pemeriksa Halal. Alhamdulillah bisa kita dirikan tahun 2018. Jadilah LPH Pratama, kemudian bisa berkembang, yang waktu itu LPH Pratama ruang lingkupnya ada makanan dan minuman, dan hanya seluruh Jawa Timur, kami kembangkan lebih lanjut menjadi LPH Utama. Ruang lingkupnya menjadi seluruh produk makanan, minuman, barang jasa semua bisa ini. Dan lingkupnya sekarang sudah menjadi lingkup nasional bahkan internasional. Setelah itu kami mengundurkan diri, lebih berfokus pada penelitian. Alhamdulillah adik-adik yang melanjutkan Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Brawijaya sudah banyak mengalami kemajuan. Tidak hanya perusahaan-perusahaan menengah dan perusahaan besar, tetapi perusahaan-perusahaan multinasional bahkan di luar negeri sudah kami audit. Nah, yang kurang itu tadi belum ada uji laboratorium. Sehingga kami bertekad membuat kit yang dikombinasi juga dengan kit ekstraksi DNA. Karena untuk uji yang bagus itu akan bagus hasilnya kalau ekstraksi DNA-nya bagus. Jadi yang terkait primer sudah kita coba kreasi berbagai macam primer, ada ND5, kemudian ada yang ND1, semua kita coba untuk tidak hanya itu, kita coba kembangkan internal positive control. Ini kita buat apakah melalui ekstraksi, ada juga yang kita kembangkan melalui teknik cloning. Sebab kalau dari babi saja setiap saat misalnya, ya kita harus ekstraksi DNA babi. Tapi dengan cloning cukup gen babi kita cloning, kemudian setiap saat kita membutuhkan, kita bisa menggunakannya. Ini adalah contoh ya yang kita lakukan bagaimana pengembangan IPC dan hasilnya. Bahwa yang jelas dengan penelitian yang kita lakukan itu sudah kita peroleh informasi berbagai hal dan termasuk sudah mulai kita produksi prototipe-nya. Ini adalah prototipe ya dari produk kami untuk kit untuk ekstraksi DNA dan kit untuk real time PCR. Hasil penelitian kami juga sudah melalui berbagai uji yang terkait uji spesifitas. Spesifitas berarti bahwa kit yang kami ciptakan itu memang spesifik untuk spesies tertentu. Kalau kita ingin mendeteksi babi, hanya babi yang bisa kita deteksi. Ada spesies hewan yang lain tidak bisa. Nah, ini contoh kurvanya, grafiknya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, uji sensitivitas. Sensitivitas artinya seberapa PK yang kita kembangkan, kit yang kita kembangkan mampu mendeteksi. Ya. Nah, ini tadi sudah saya kemukakan, hingga 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 4 nanogram per mikrometer bisa kami deteksi. Padahal 1% itu setara dengan 10.000 ppm. Oleh karena itu kalau 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 4 bisa setara dengan 1 juta ppm. Jadi konsentrasi yang besar. Ini sudah kita buktikan. Yang lain ada sudah kita lalui dengan uji repeatabilitas. Ya, kit
ini konsisten menghasilkan nilai sama saat digunakan untuk mendeteksi ya DNA babi dengan konsentrasi yang sama secara berulang-ulang. Di bulan bala ini hasilnya konsisten sama. Nah, ini cukup membanggakan Bapak Ibu sekalian. Yang lain adalah uji reprodusibilitas ya. Kit menunjukkan nilai yang selalu sama digunakan oleh analis yang berbeda-beda. Ini sudah kita cobakan ke analis yang berbeda, ke lab yang berbeda, waktu yang berbeda. Hasilnya menunjukkan yang konsisten. Juga sudah kita lakukan dengan uji sampling. Artinya sampel dari pasar komersial kita ambil, kita cek. Itu juga menunjukkan, kurva ini menunjukkan sesuatu yang bagus hasilnya. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan di dalam penelitian adalah bahwa kit ini sudah kita kembangkan dan insya Allah menuju pada produksi. Ya, yang kita akan harapkan di dalam proses ini adalah bagaimana kit ini nanti bisa digunakan oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini adalah BPJBH dan Majelis Ulama. Untuk Majelis Ulama, Bapak Ibu sekalian, sudah mewajibkan melalui SK nomor 80 tahun 2022. Tinggal BPJBH kalau kami tanya, sampai beberapa minggu yang lalu kami tanya, masih dibuat peraturannya. Nah, mudah-mudahan peraturan ini segera dibuat dan segera diimplementasikan. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kita akhiri pidato pengukuhan kami itu dengan ucapan terima kasih. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih pada Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, pimpinan Senat Akademik Universitas Brawijaya, Prof. Nofil, ini juga yang mendorong kami bagaimana halal Universitas Brawijaya terus berkibar. Tidak hanya menasional, tapi mendunia. Terima kasih Pak Nofil Hanan. Pimpinan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya, Profesor Muhajir, kemudian juga Rektor Universitas Brawijaya, ini kebetulan Prof. Widodo ini sebagai teman bekerja saya di Laboratorium Sentral Ilmu Hayati, yang telah mendorong kami untuk mendirikan lab halal di Universitas Brawijaya. Satu-satunya lab halal di Jawa Timur itu ada di Universitas Brawijaya. Terima kasih Prof. Widodo atas dorongannya. Juga Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, Profesor Yusuf Hendrawan, ini adalah orang muda tapi punya semangat tinggi, luar biasa mendorong kami, karena beliau tentu saja guru besarnya lebih duluan dari saya, tapi ikut mendorong kami untuk segera. Nah, kami juga sekali lagi sangat berterima kasih pada mitra kami yang sudah ikut membiayai penelitian kami, insya Allah juga akan memproduksi kit kami, bahkan memberikan hibah untuk peralatan kami. Kami melalui forum ini mohon kepada Pak Rektor, Pak Dekan Teknologi Pertanian untuk dapat mewujudkan lab kerjasama yang kita sebutkan corporate laboratory. Fakultas Teknologi Pertanian sudah menjanjikan dan universitas akan kita dirikan corporate laboratory, khususnya untuk yang deteksi halal. Terima kasih Pak Rektor, terima kasih Pak Dekan. Ketua Departemen IPA-Bio, IPA-Bio itu ilmu pangan dan bioteknologi, di mana tempat kami bernaung, itu juga sudah banyak mendorong kami. Kemudian senior-senior kami, itu adalah, yang awal itu adalah sebenarnya almarhum Prof. Tri Susanto. Bapak Ibu sekalian mungkin mengenal beliau melalui kasus lemak babi tahun 1988. Beliau yang menginspirasi saya untuk terus bekerja di bidang halal. Semoga amal beliau diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang lain ada Prof. Simon, Prof. Haryono, Prof. Yunianto, Prof. Elok Zubedada, Prof. Trivanti dan teman-teman yang lain yang juga menginspirasi kami untuk bekerja lebih baik.
Kemudian kami terima kasih pada juga pembimbing kami, Prof. Endang Sutriswati Rahayu, Profesor Sebastian Margino, ya, itu juga telah mendorong kami untuk terus berkiprah di bidang penelitian. Akhir kata kami ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada ayah kami, ya, Haji Kumoro, dan mama kami, ibu kami, Ibu Siti Rahayu. Juga kami sampaikan ucapan terima kasih pada istri kami, Profesor Estri Laras Haruming Tias. Anak-anak kami itu adalah Anissa Aulani Kusnadi, Lukman Faislani Kusnadi, dan juga Anas Naufalani. Semua ada Lani karena singkatan dari nama saya. Istri saya Laras, saya Joni. Jadi Lani itu Laras Joni. Kami haturkan terima kasih pada semua anggota keluarga kandung kami. Ya, kami ini, ayah kami itu ikut KB, Bapak Ibu sekalian, bukan keluarga berencana, tetapi keluarga besar. Karena anaknya 10 orang, saya kebetulan nomor 2. Alhamdulillah, adik-adik kami ada yang sudah datang di sini, begitu juga saudara-saudara kami. Tak lupa kami ucapkan terima kasih pada mertua kami, almarhum Bapak Haji Kamijan, dan alhamdulillah ibu mertua kami hingga sekarang masih sugeng, itu adalah Ibu Hajah Siti Rohani. Terima kasih Ibu Siti Rohani yang juga sudah memberi semangat pada kami. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalungan tanda jabatan.